Salam, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan. Memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal, budi, pengertian. Biar firman menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Dan semua yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di hari yang indah ini, saudara. Dari Ayub pasal yang ke-39. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30, saudara. Oleh pengertian muka, burung elang terbang. Mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-ngamati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Tema hari ini, saudara, terbang tinggi. Ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita, saudara. Hal yang hebat yang pasti akan memberkati kita, saudara. Yang pertama, di Ayub pasal 39, ayat yang ke-26. Oleh pengertian muka, burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Dikatakan di sini, ada burung Raja Wali yang kerjanya terbang, dan terbangnya sangat tinggi, saudara. Tidak ada burung seperti itu. Burung Raja Wali ini mampu terbang tinggi. Dan dikatakan di sini dengan jelas, dia membuat sarangnya di tempat tinggi. Jadi dia sudah biasa di tempat tinggi, saudara. Karena memang dia tinggal di sana. Saudara bisa bayangkan siapa yang bisa melawan Raja Wali ini. Yang bisa melawan adalah yang punya kekuatan melebihi Raja Wali. Yang mampu terbang lebih tinggi. Dan mampu menemukan sarangnya di tempat tinggi. Kalau tidak akan dapat mengalahkannya, saudara. Dikatakan dengan jelas di sini. Raja Wali bisa terbang tinggi. Karena ada kuasa. Ada kekuatan yang besar di dalamnya. Tuhan ingin katakan kepada kita, saudara. Kalau burung Raja Wali itu bisa terbang tinggi, itu karena kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh burung yang lain. Yang utama di sini, Tuhan memberikan kekuatan yang besar. Kalau Tuhan tidak memberikan dia kekuatan, dia tidak mungkin akan bisa melakukannya. Dia tidak mungkin akan bisa terbang tinggi, saudara. Berita yang baik hari ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk dapat naik lebih tinggi. Untuk meraih berkat yang lebih tinggi. Untuk meraih mujizat yang lebih tinggi, saudara. Tuhan mengizinkannya. Jadi Tuhan mau katakan kepada kita, ada orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk meraih tempat yang tinggi. Berkat yang tinggi, berkat yang besar. Bahkan mujizat yang besar. Tuhan memberikan kepada mereka yang ada di hatinya. Tuhan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Bahkan Tuhan memberikan kepadanya untuk membuktikan bahwa dia mengasihi, dia memberkati, dan dia memberikan berkat yang luar biasa, saudara. Yang kedua dikatakan di sini. Di Ayub pasal 39, ayat yang ke-28. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Burung Raja Wali dikatakan di sini punya mata yang luar biasa, punya mata yang tajam. Saya baru baca tentang referensi kamera, saudara. Kamera untuk foto, kamera untuk podcast, untuk video, untuk bikin vlog. Ketika saya baca, saya lihat banyak sekali kamera-kamera yang hebat dari berbagai merek terkenal. Dan salah satu kekuatan keunggulannya
adalah zoom, yaitu kemampuan untuk melihat dari jauh. Jadi sekalipun foto itu diambil dari jarak yang jauh, mungkin ratusan meter, mungkin ada beberapa kilometer. Ketika di zoom, kelihatan lebih jelas, saudara. Pemandangannya lebih jelas, gambarnya lebih jelas, lebih cerah. Dan kamera yang bisa zoom dengan tajam, dengan luar biasa, dengan hasil yang baik, dengan jarak pandang yang paling jauh, itu yang menang, saudara. Itu yang dihargai dan itu mahal harganya. Dan kalau orang pakai alat itu, orang itu akan menikmati gambar yang hebat, pemandangan yang hebat, hasil yang luar biasa, video yang hebat, saudara. Bahwa zoom, melihat dari jauh, dengan kecerahan, dengan ketajaman, itu menentukan harga yang luar biasa. Penciptanya tahu, saudara. Dia bisa mendapatkan banyak uang, dia bisa berhasil, bahkan dia bisa sukses. Tuhan lebih tahu. Tuhan sudah lebih dulu menciptakan mata untuk melihat dari jauh. Apakah di kejauhan itu ada musuh atau di kejauhan itu ada orang yang baik, ada teman, ada kawan, ada sahabat, saudara. Jadi mata diberikan Tuhan kepada kita untuk melihat apakah di hadapan kita ada bahaya atau ada keselamatan. Tuhan ingin kita memakai mata kita untuk melihat hal yang baik, bukan hal yang jahat. Karena firman Tuhan berkata, kalau matamu jahat, jahatlah hatimu, jahatlah tindakanmu, jahatlah mulutmu. Tapi kalau matamu baik, matamu cerah, cerahlah hatimu, beninglah hatimu, dan baiklah kelakuanmu. Jadi Tuhan ingin katakan kepada kita, Tuhan memberikan mata untuk membuat hati kita tetap bersih, tindakan kita tetap bersih, dan semua yang kita lakukan menjadi berkat, saudara. Karena setan tahu di mata orang percaya ada roh Tuhan, ada Roh Kudus. Dia mau masuk melalui mata kita, saudara. Ada banyak orang yang terperdaya, tidak bisa menguasai matanya. Sehingga dia melihat sekelilingnya. Dia puaskan dirinya, dia puaskan matanya, dia puaskan tubuhnya. Dia rela melakukan apa saja. Tidak mengindahkan perintah Tuhan, tidak mengindahkan larangan Tuhan. Bahkan dia melakukan hal yang jahat, hal yang mengecewakan, hanya untuk mendapatkan kesenangan, saudara. Berbahaya kalau tiba-tiba Tuhan tutup matanya. Dia tidak akan bisa melihat lagi. Bahkan dia akan menderita. Dia akan tidak berdaya. Kalau kita lihat di sini, Tuhan memberikan mata kepada Raja Wali untuk melihat musuhnya dari jauh. Yang kedua, untuk melihat makanannya dari jauh, yaitu binatang yang menjadi makanannya. Apapun makanannya, saudara, hebat sekali dari tempat yang tinggi, dari gunung yang tinggi. Dia bisa melihat ada mangsa. Dia akan langsung terjun. Dia akan langsung terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan mangsa itu tidak akan bisa menghindarinya. Hari itu dia mendapat makanan yang enak, makanan yang banyak. Dan dia membawanya untuk anak-anaknya kembali ke sarangnya di tempat tinggi. Ini kan luar biasa, saudara. Jadi Tuhan berikan kita mata untuk menikmati berkat Tuhan. Untuk melihat bahwa di hadapan kita ada makanan minuman yang Tuhan berikan. Ada berkat. Asal kita dekat Tuhan, asal kita melakukan semua yang Tuhan katakan, Tuhan berikan makanan. Seperti burung Raja Wali, diberikan Tuhan makanan setiap hari. Tuhan juga memberikan makanan kepada anaknya, yang percaya kepadanya, yang ada di hatinya, dan yang selalu ikut ada di dalam dia. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Hal yang luar biasa lagi dari Raja Wali, saudara. Dia punya kecepatan yang sangat tinggi. Terbang dengan begitu cepatnya. Mungkin tidak banyak burung yang bisa melakukannya, saudara. Dia bisa melawan angin. Bahkan dia bisa terbang di atas angin. Ini menggambarkan kepada kita, saudara,
bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan yang besar untuk bisa menghalangi semua hambatan, rintangan di hadapan kita, mengatasinya. Bahkan kita bisa melewatinya. Ada banyak orang tidak bisa melewati hambatan, tantangan, pergumulan yang ada. Karena dia tidak punya kekuatan yang besar. Karena orang itu lemah, orang itu tidak berdaya. Orang itu harus minta kekuatan dari Tuhan. Baru dia akan bisa menghadapi semua dan melewati semuanya. Dan bisa mengatasi semuanya dan bisa meraih kemenangan, meraih berkat yang besar, saudara. Hari ini, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Bahkan Tuhan akan berikan kita kecepatan yang luar biasa. Lebih cepat dari orang lain. Saudara akan lebih cepat. Saudara akan lebih sukses. Saudara akan lebih berhasil. Bahkan saudara akan lebih diberkati. Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Karena Tuhan memberikan percepatan. Tuhan memberikan kecepatan yang luar biasa. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan yang besar. Orang yang mengandalkan Tuhan diberikan kecepatan, diberikan kemampuan untuk bisa meraihnya, saudara. Jadi Tuhan ingin katakan kepada kita, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk meraih kecepatan, meraih percepatan, bahkan meraih berkat yang luar biasa. Seperti burung Raja Wali, setiap hari mengandalkan kecepatannya, mengandalkan ketajaman matanya, mengandalkan instingnya, sehingga dia tetap bisa bertahan, bahkan dia tetap ada di tempat yang tinggi. Bertambahkan nih, saudara, Tuhan ingin kita tetap ada di tempat yang luar biasa, tetap tempat yang indah, tempat yang hebat. Asal kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan akan tempatkan kita di tempat yang baik, tempat yang nyaman, tempat di mana Tuhan memelihara umatnya dengan begitu luar biasa. Tuhan akan memelihara keluarga, memelihara pekerjaan, pelayanan bisnis kita. Bahkan Tuhan akan memelihara pelayanan kita, saudara. Raja Wali dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya dia, tapi anak-anaknya juga. Anak-anaknya akan mewarisi kekuatan yang besar. Mereka akan mewarisi kecepatan yang besar. Bahkan mereka akan mewarisi ketajaman mata yang begitu luar biasa. Jadi berita yang baik hari ini, saudara dan saya mewarisi kekuatan Tuhan yang besar, kehebatan Tuhan yang besar, hikmat yang besar, berkat yang besar kepada semua keluarga, kepada anak cucu dan keturunan-keturunan selanjutnya. Mereka akan melihat ada Tuhan yang besar bersama kita, ada Tuhan yang besar bersama dengan saudara, ada Tuhan yang luar biasa memelihara mereka. Dan ketika mereka menyadarinya, saudara, mereka akan hidup, mereka akan menjadi berkat, bahkan mereka bisa melebihi apa yang diraih oleh orang tuanya, oleh orang yang mengajarkannya. Jadi kita punya tugas untuk bisa mencetak banyak orang yang sanggup berdiri di tengah dunia ini, yang sanggup melewati semua tantangan, semua hambatan, dan membuat mereka percaya kepada Tuhan, membuat mereka datang kepada Tuhan, membuat keluarga-keluarga kita juga datang kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan yang indah, saudara, untuk membawa orang dekat kita, keluarga kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa membawa mereka, Tuhan akan ajarkan mereka cara hidup, cara tinggal di dalam Tuhan, cara untuk meraih keselamatan. Tuhan ingin semua orang percaya mendengarkan firman Tuhan hari ini mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kehidupan, bahkan mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan, hari kemenangan, hari kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin dekat Tuhan, dan ingin datang kepada Tuhan, ingin mengandalkan Tuhan, minta kekuatan, minta
kecepatan Tuhan, bahkan minta berkat Tuhan, minta disembuhkan Tuhan, dan ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana saudara berada? Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang indah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Saat itu Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan, bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bil-bil Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari kecepatan Tuhan, hari kemenangan Tuhan, hari berkat Tuhan, hari kuasa Tuhan dinyatakan, hari mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.